Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia yang akan saya bawakan untuk kali ini, pertemuan pertama semester genap dengan materi teks diskusi. Asal kata teks diskusi adalah discutio atau discussium yang berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah bertukar pikiran. Diskusi adalah proses bertukar pikiran yang terarah, ada proses perjalanannya, ada hasil yang dicapai dan membutuhkan topik yang berguna. Jadi intinya diskusi adalah tukar pikiran yang bisa dilakukan oleh dua orang atau lebih atau sekelompok orang yang di dalamnya ada proses, ada hasil yang ingin dicapai, dan tentu saja ada topik yang dibahas. Pengertian diskusi dari beberapa orang. Yang pertama, menurut Muhammad Usher Usman, diskusi adalah suatu proses yang teratur dengan melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang informal dengan berbagai pengalaman atau informasi pengambilan kesimpulan atau pemecahan masalah. Yang kedua, menurut Hasibuan, diskusi adalah suatu proses penglihatan yang melibatkan dua atau lebih individu yang berinteraksi secara verbal dan saling bertatap muka mengenai tujuan atau sasaran yang sudah tertentu melalui tukar-menukar informasi, mempertahankan pendapat, atau memecahkan masalah. Yang ketiga, menurut Muhammad Suryo, diskusi adalah suatu proses bimbingan di mana murid-murid akan mendapatkan suatu kesempatan untuk menyumbangkan pikiran masing-masing dalam memecahkan masalah bersama dengan disertai rasa tanggung jawab dan harga diri. Yang keempat, menurut Barwick, teks diskusi adalah sebuah teks yang membantu siswa untuk berpikir jernih dan kritis. Dari beberapa pendapat tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa teks diskusi adalah sebuah teks yang berisi sebuah wacana tentang suatu permasalahan. Permasalahannya berisi dua argumen, yaitu argumen pendukung dan argumen penentang. Kemudian berikutnya, fungsi teks diskusi. 1. Pemecahan masalah. 2. Pengembangan. Kemudian untuk hal lain masih berhubungan dengan diskusi, yaitu manfaat teks diskusi. Yang pertama, memperluas wawasan pengetahuan. Yang kedua, banyak mendapat informasi baru. Yang ketiga, mendapatkan keputusan yang lebih mantap. Jadi bisa dikatakan bahwa untuk teks diskusi di dalamnya harus ada argumentasi atau alasan. Alasan itu biasanya yang ada yang pro, ada yang kontra. Yang pro disebut pendukung, yang kontra disebut penentang. Nah, maka terjadilah sebuah diskusi karena ada yang mendukung, ada yang menentang. Kemudian untuk fungsinya juga di sini dikatakan bisa memecahkan sebuah masalah. Sedangkan untuk manfaatnya, jelas-jelas dalam diskusi pasti akan bertambah pengetahuannya, akan bertambah informasinya, dan biasanya keputusan yang diperoleh akan lebih mantap karena ditampilkan oleh beberapa orang dan di dalamnya ada yang pro, ada yang kontra, sehingga ketika diambil sebuah kesimpulan pasti mempunyai keputusan yang paling baik. Demikianlah untuk pembahasan teks diskusi kali ini. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.